yang berjudul Like Someone in Love yang rilis tanggal 15 September 2012. Film ini diawali dari seorang wanita yang berada di sebuah kafe dan tengah menelpon seseorang. Wanita ini bernama Akiko. Akiko adalah mahasiswa sosiologi yang bekerja sambilan sebagai PSK atau kupu-kupu malam. Akiko dalam keadaan galau karena pacarnya sangat posesif, terus-menerus mencurigainya tentang apa yang dilakukan dan dikerjakannya. Saking posesifnya, pacar Akiko menyuruh Akiko menghitung jumlah ubin lantai agar dia tahu Akiko sedang berbohong atau tidak. Tak lama kemudian, Akiko didatangi Hiroshi. Hiroshi adalah bos atau mucikari Akiko. Karena melihat Akiko ribut dengan pacarnya di telepon, Hiroshi pun memberi saran kepada Akiko untuk putus saja dengan pacarnya tersebut. Setelah menerima telepon, Hiroshi pun menyuruh Akiko untuk melayani pria tua yang bernama Takashi Watanabe. Takashi Watanabe adalah mantan profesor universitas tua. Saat itu juga Akiko langsung menolak karena dia ingin fokus untuk ulangannya dan sangat tidak mood karena baru saja ribut dengan pacarnya. Tapi Hiroshi terus membujuknya dan berkata kalau pria ini berbeda. Bahkan Akiko akan berterima kasih kepada Hiroshi karena sudah dikenalkan oleh pria tersebut. Dengan terpaksa, Akiko pun akhirnya menyetujui dan berangkat ke alamat tersebut. Di perjalanan, Akiko melihat pesan yang belum dibacanya, dan pesan itu berisi dari nenek Akiko yang ingin menemui Akiko. Bahkan nenek Akiko sudah menunggunya sejak pagi hanya untuk mengobrol dan makan siang. Singkat cerita, Akiko pun sampai di alamat tersebut, di mana di tempat tersebut terlihat banyak buku. Akhirnya, Akiko dan Takashi pun ngobrol ngalur ngidul. Tak lama kemudian, Akiko ingin buang air kecil. Sementara itu, Takashi menyiapkan hidangan di meja tersebut, yang dimaksudkan untuk makan malam mereka berdua. Saat Akiko keluar dari kamar mandi, Akiko malah langsung ke kamar dan berada di kasur Takashi. Takashi pun menemuinya. Di sana Akiko sudah siap untuk bermalam dengan Takashi. Namun Takashi tak ingin melakukannya karena Takashi menyewa Akiko hanya ingin menghabiskan waktunya dengan seorang wanita karena Takashi merasa kesepian. Akhirnya Takashi menyuruh Akiko untuk pakai baju dan makan malam dengannya yang sudah ia siapkan sebelumnya. Akiko menolak karena dia tidak lapar dan menyuruh Takashi untuk tidur bersamanya. Karena Akiko sudah sangat lelah, dia pun akhirnya tertidur. Keesokan harinya, Takashi mengantar Akiko ke tempat ia kuliah. Sesampainya di sana, Takashi memberitahu Akiko bahwa dia dulu sempat mengajar di sini. Tak lama setelah Akiko keluar dari mobil, Takashi melihat Akiko dan pacarnya bertengkar. Pacarnya Akiko yang bernama Noriaki curiga karena sepanjang malam HP Akiko tak bisa dihubungi dan hilang kabar. Tak lama kemudian, Noriaki menghampiri Takashi. Noriaki mengira bahwa Takashi itu adalah kakek dari Akiko. Karena Noriaki tahu kalau nenek Akiko akan datang dan mengira bahwa nenek Akiko tidak datang dan digantikan kakeknya. Tak lama kemudian, Noriaki masuk ke mobil Takashi dan meminta izin untuk menikahi Akiko. Takashi yang berpura-pura sebagai kakek Akiko pun memberi saran kepada Noriaki bahwa dia belum siap untuk menikah dan Noriaki belum bisa menerima Akiko apa adanya. Tak lama kemudian, Akiko pun kembali setelah kuliahnya. Akiko yang tahu di mobil ada Noriaki pun terkejut. Noriaki bersama Takashi, pria yang menjadi kliennya kemarin malam. Karena Noriaki mengira Takashi adalah kakeknya Akiko, keadaan pun menjadi cair. Ketiganya pun berjalan menuju toko buku. Saat sedang di perjalanan, mobil Takashi mengalami masalah. Noriaki yang bekerja di bengkel menyuruh Takashi untuk membetulkan mobil di bengkelnya. Karena Noriaki bekerja di bengkel tersebut.
Tak lama sampai di bengkel, datang seorang pria yang ternyata kenal dengan Takashi. Pria tersebut dulu adalah murid Takashi. Setelah mobil Takashi beres, Noriaki berniat untuk mengajak Takashi makan siang bersamanya. Takashi menjawab untuk lain waktu saja. Mendengar hal itu, Noriaki pun langsung meminta nomor telepon Takashi. Karena tak punya telepon genggam, Takashi pun akhirnya meminta balik nomor Noriaki. Setelah itu, Noriaki menanyakan kepada Akiko apakah dia punya rencana hari ini dan mengajak makan bersama. Noriaki pun ingin berbicara dengan Akiko. Saat Takashi ingin membayar, Noriaki pun menjawab tidak usah, karena Noriaki masih meyakini bahwa Takashi itu adalah kakek dari Akiko. Takashi dan Akiko pun pergi ke toko buku tujuannya. Di jalan, Akiko takut kalau Noriaki tahu bahwa Takashi bukan kakek dari Akiko, melainkan seorang yang menyewa dirinya untuk menghibur. Ditambah pria yang baru datang tadi mengenali Takashi. Akiko khawatir kalau pria tadi berbicara yang sebenarnya ke Noriaki. Setelah mengantar Akiko ke toko buku, Takashi pun pulang ke rumahnya. Sesaat kemudian, ada seseorang menelpon dan itu Akiko. Akiko terlihat seperti minta pertolongan dan meminta Takashi untuk menjemputnya. Sesampainya di sana, Takashi melihat Akiko menutup mukanya karena akibat Akiko baru saja bertengkar dengan pacarnya. Karena Noriaki sekarang sudah tahu kalau Akiko bekerja sebagai PSK atau wanita penghibur, dan Takashi bukanlah kakek dari Akiko. Takashi pun membawa Akiko pulang ke rumahnya. Saat sampai di rumah, Takashi menyuruh Akiko untuk menunggunya selagi Takashi membeli obat untuk luka Akiko. Takashi pun merasa khawatir kepada Akiko. Ia merasa harus melindungi Akiko dari segala bentuk bahaya yang mengancamnya. Saat mereka berdua berada di rumah, Takashi pun mencoba untuk mengobati luka Akiko. Saat ingin mengobati luka Akiko, ada seseorang yang menggedor-gedor pintu Takashi, di mana itu adalah Noriaki. Noriaki terlihat sangat marah kepada Takashi karena apa yang telah ia lakukan, apalagi mereka berdua sudah membohonginya. Takashi pun bingung harus berbuat apa. Tak lama kemudian, saat Takashi ingin mengintip keluar jendelanya untuk melihat apa yang sedang dilakukan Noriaki, sebuah benda masuk ke dalam kaca tersebut dan mengenai Takashi dan membuatnya jatuh ke lantai.